Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya kebiasaan ketika marah, emosi, kecewa, sakit hati yang sangat mendalam itu melampiaskannya dengan menyakiti diri sendiri. Misalkan kayak mukul kepala ke tembok, mukulin diri sampai biru-biru, atau menyet-nyet tangan, atau apapun itu yang sifatnya menyakiti fisik kalian sendiri. Coba dengarkan video kali ini sampai habis. Nah, aku tahu ketika kalian itu merasa marah, kecewa, sakit hati gitu kan. Kalian tuh ingin sekali meluapkan emosi kalian itu, tapi kalian gak bisa meluapkannya dengan benar. Ada energi yang sangat besar yang harus kalian keluarkan saat itu juga. Maka dari itu kalian berpikir bahwa ketika kalian menyakiti diri kalian, fisik kalian, di situ kalian merasa lega. Karena kenapa? Karena rasa sakit yang ada di hati itu berpindah menjadi sakit yang ada di fisik kalian gitu. Jadi kalian di situ merasa lega ketika kalian menyakiti diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak rasa sakit yang awalnya tadi di hati yang kalian rasakan itu teralihkan ke rasa sakit yang ada di fisik kalian, dan di situ kalian merasa lega kan. Nah, kalau itu terjadi berulang-ulang kali, kasihan kalian. Coba kalian renungin kayak gini teman-teman. Misalkan kalian punya kebiasaan kayak gitu, kalian sudah selesai. Misalkan ketika kalian marah, emosi, sakit hati, kecewa, terus kalian menyakiti fisik kalian gitu kan, sampai biru-biru, sampai luka-luka, lalu kalian selesai nih, lega nih, kalian duduk nih dalam keadaan sudah lega nih. Aku mau tanya sesuatu, masalah utamanya selesai nggak? Enggak kan, masih ada. Kenapa masih ada? Karena belum diproses. Terus aku tanya sekali lagi, masalah berikutnya nambah nggak? Nambah, karena badan kamu jadi sakit, badan kamu jadi biru-biru, kamu harus mengobati badan kamu sendiri. Nah, jadinya apa? Kamu jadi punya masalah dua, yaitu masalah kamu yang utama tadi dan masalah kamu di fisik kamu sakit-sakit. Nah, masalah tadi kalau kamu ingat kembali, bisa jadi kamu akan muncul emosi lagi. Ujung-ujungnya kamu akan menyakiti diri kamu sendiri lagi. Jadi badan kamu tuh tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit gitu. Nah, jadi harus diubah kebiasaannya teman-teman, supaya masalah kamu enggak bertambah lagi. Jadi caranya kayak gini, ketika kamu merasa kecewa, marah, emosi gitu kan, itu kan energinya besar, besar tuh, meledak kan. Nah, itu memang harus disalurkan ke kegiatan lain agar energi itu habis gitu. Nah, jadi carilah kegiatan yang bisa menghabiskan energi itu. Misalkan sikat WC, sikat kamar mandi, bersih-bersih rumah, atau cat tembok, kayak apapun itu yang istilahnya mengeluarkan energi itu dengan cepat. Coba deh alihkan, jangan pukul-pukul badan kamu, tapi misalkan bersihin tuh WC kamu gitu. Misalkan kamu di kos tuh ada 4 WC, bersihkan 4 WC itu, nggak tahu-tahu tuh kamu bersihin gitu, kamu sikat-sikat gitu kan. Kamu lagi marah nih, lagi emosi nih, mau mukul diri sendiri, tahan, WC, sikat tuh WC gitu. Jadi kayak gitu. Nah, coba kamu rasakan ketika kamu mengalihkan pikiran kamu dengan menyikat WC, dengan membersihkan ruangan kamu gitu kan. Capek, capek nih. Nah, energinya habis tuh, mulai turun tuh. Kamu pasti akan duduk tuh. Lega tuh, lega. Nah, di saat kamu lega itu, kamu baru bisa memproses masalah kamu yang pertama tadi, yang membuat kamu emosi tadi. Di situ kamu baru bisa mikir. Nah, saat kamu menyikat WC, masalah kamu selesai nggak? Enggak, masih ada. Tapi kan belum diproses karena masih ada energi yang negatif tadi, yang besar tadi. Nah, ketika kamu duduk, kamu kecapean, di situ kamu baru bisa memproses, baru bisa berpikir jernih. Ini masalahnya tadi apa ya? Oh, ini aku diperlakukan orang kayak gini, orang ngomongin aku kayak gini. Tapi bener nggak omongan orang itu ya? Aku harus kayak gimana ya? Di situ kalian baru bisa mikir tuh. Nah, terus kalian akan kalian nambah masalah nggak? Enggak. Karena apa? Karena kalian melampiaskannya dengan cara yang positif, yaitu kalian nyikat WC. WC kalian bersih nggak? Jadi bersih. Kamu seneng nggak lihat toilet kamu bersih? Seneng. Orang lain kalau numpang ke toilet itu seneng nggak? Seneng. Dia pasti akan muji. Wah, ini yang punya rumah rajin banget nih, bersih banget toiletnya. Nah, jadi nggak nambah masalah lagi di situ. Nanti kamu bisa memproses masalah kamu yang sebenarnya dengan cepat, gitu. Jadi kamu nggak terjebak lama di masalah itu karena kamu bisa memprosesnya dengan cepat. Nah, masalah itu teman-teman, memang nggak apa-apa kalau kita kena masalah nih.
kita sedih, kita kecewa, kita marah nih, sakit hati, nggak apa-apa di awal gitu. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Kita harus memproses itu dengan cepat supaya tidak menyakiti hati dan perasaan kita gitu. Proses. Arti proses itu kita cari tahu kenapa sih masalah ini terjadi gitu. Jadi kayak gitu sih buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya kebiasaan menyakiti diri sendiri saat sedang emosi atau lagi ada masalah. Yuk pelan-pelan untuk berubah gitu. Jangan kalian nyakitin diri kalian sendiri, jangan nyakitin fisik kalian sendiri, kasihan gitu. Kalian udah sakit hati, kalian sudah banyak dikecewakan sama orang, jangan lagi kalian nyakitin diri kalian sendiri, kasihan tubuh kalian gitu, dijaga ya sayang-sayangku. Oke.